Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat aplikasi Android yang simple dengan menjiplak aplikasi yang sudah ada di Play Store. Aplikasinya bernama aplikasi Padang. Nah, aplikasi Padang ini merupakan aplikasi untuk menghitung intensitas cahaya yang diterima di sebuah tempat. Nah, sebenarnya aplikasi serupa cukup banyak di Play Store. Anda tinggal cari dengan kata kunci Luxmeter. Cuman yang berbeda di aplikasi Padang ini adalah visualisasinya, berupa gambar lampu yang menyesuaikan dengan tingkat intensitas cahaya. Anda coba bayangkan kira-kira untuk membuat sebuah visualisasi semacam itu bagaimana? Anda bisa pikirkan. Oke. Tetapi di sini kita akan membuat aplikasi Padang KW saja, di mana tidak menjiplak persis secara utuh, tetapi tujuannya adalah kita belajar bersama untuk membuat aplikasi Android yang sederhana dan berguna buat kita. Oke, langsung saja kita ke membuat aplikasi baru di Android Studio. Baik, saat Anda membuat aplikasi baru, new project, di Android Studio, Anda akan disajikan semacam ini ya. Nah, kita akan pilih saja yang empty activity. Anda bisa juga full screen activity, basic activity, ya sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Tetapi untuk latihan kali ini kita pakai empty activity. Kalau di Padang itu dia full screen karena dia benar-benar seluruh layar dia gunakan. Kita akan menggunakan empty activity. Kemudian next, kita kasih nama saja aplikasinya Padang KW. Nah, kemudian finish. Oke, sambil menunggu di sini kita akan dibikinkan file-file yang memang dibutuhkan untuk project ini. File dasarnya yaitu ada layout, ada activity, dan resources yang lain. Jadi kalau kita lihat di dalam directory nanti cukup banyak, tapi kita akan mengubah atau memodifikasi di 3 file ya, 3 file. Nah, file yang pertama adalah main activity, file kedua activity main, itu namanya hampir sama, dan yang terakhir adalah di Gradle. Oke, yes, di sini. Di main activity ini ada standar ya, dia kelas main activity yang diimport seperti ini. Kemudian dia turunan dari app compat activity, kemudian ada overriding di onCreate. Dia di override karena ada perintah set content view yang ini akan mengambil layout yang ada di sini juga, yang nanti kita custom. Ini adalah layoutnya. Ini masih proses ya, masih lama. Nah, kita kali ini mempelajari pertama mengubah konsep untuk pengaksesan view di layout. Nah, ini ada view, di dalam layout itu ada banyak view. Nah, bagaimana cara mengakses view dalam layout? Biasanya di dalam Android itu seringkali kita menggunakan perintah find view ya, find view by ID. Ini bisa jadi kita nanti harus menentukan kelasnya apa, misalkan text view gitu kan, kemudian R, misal ID, kemudian ID-nya apa, kita bisa cari di sini. Tapi kita akan menggunakan cara yang berbeda, tidak model seperti ini. Jadi kita akan menggunakan binding. Nah, view binding ya. Oke, jadi pertama kita buka dulu di sini di Gradle script. Di sini ada build Gradle. Ini ya, yang saya select, kita double klik saja. Kita akan custom di situ. Jadi di sini kita custom, kita tambahkan paling bawah saja. Kita tambahkan build feature. Oke, apa view binding true. Nah, jadi kita tambahkan ini.
Ini nanti akan ada perubahan cara di pengaksesan view. Kita synchronize. Nah, ini masih proses synchronize. Nanti sambil menunggu. Nah, sudah selesai ya. Kita akan menambahkan variabel binding. Kita private saja var kita let init ya, var binding. Oke, binding ini kalau ini kan sebenarnya mengakses ke layout. Layoutnya adalah activity main, activity underscore main. Nah, sama si ketika kita di build Gradle tadi membuat apa namanya ini view binding true, maka akan dibuatkan sebuah kelas namanya mirip, jadi activity main binding. Nah, ini activity main ini berasal dari sini ya, tambahi binding, jadi ada binding di sini. Oke. Nah, ini kita baru mendeklarasikan variabel. Kemudian di onCreate ini kita perlu sekali untuk menginisialisasi. Binding sama dengan apa? Sama dengan activity binding inflate, ya kan? Layout inflator. Oke, kita sudah menginisialisasi binding. Kemudian set content view ini kita ubah, tidak lagi menggunakan cara seperti ini. Kita menggunakan binding truth. Nah, caranya seperti ini. Udah selesai. Jadi kita nanti tidak perlu lagi dengan find view by ID lagi. Jadi kita cukup dengan binding ini saja sudah selesai. Oke, selanjutnya kita ke activity main. Oke, di activity main kita akan mengubah, kita pasti sudah disajikan seperti ini ya defaultnya ya. Di sini ada hello world. Nah, kita akan mengubah pertama namanya kita ganti misalkan apa ya? Like view ya, like view. Oke, satu itu. Yang kedua kita ganti ukurannya, text size kita ganti yang gede. Oke, kalau kurang gede gedein lagi, misalkan berapa, 64 ya, 64 boleh. Kemudian warnanya kalau misalkan mau diubah text colornya kita ganti yang black. Lebih gelap. Nah, kita sudah dapat. Di sini udah selesai. Kita sampai di sini saja untuk yang layout. Kemudian kita balik lagi ke main activity. Jadi sering balik ya. Oke, kita inisialisasi di binding tadi itu, binding like view. Nah, ini like view sudah secara otomatis muncul di sini. Kemudian text. Kemudian kita kasih 0.0. Nah, ini nanti kalau kita run, maka munculnya ini akan berubah jadi 0.0. Oke, berikutnya adalah, jadi ini sudah selesai kaitannya dengan apa namanya layout ya. Berikutnya kita akan belajar tentang, jadi kita tadi sudah belajar tentang bagaimana membinding ya, membuat binding, jadi cara berbeda saat mengakses view di layout. Sekarang kita kaitannya dengan sensor cahaya. Jadi kita bagaimana sih mendapatkan nilai intensitas cahaya tersebut. Nah, kalau kita perhatikan main activity ini adalah turunan dari add compact activity. Nah, kita perlu juga mengimplementasikan sebuah interface yang kaitannya dengan sensor, namanya sensor event listener. Oke, kita tambahkan di sini, kita kasih koma sensor. Nah, ini sudah dibikinkan. Oke, jadi kita perlu mengimplementasikan ini. Nah, ini kok muncul merah-merah karena di sensor event listener ini kita perlu mengimplementasikan fungsi yang abstrak di sana. Kita deketin saja di sini, kemudian implement member. Nah, ini kita select semua, kita oke. Nah, jadi ini sudah tidak merah lagi, kita tinggal mengubah yang ada di sini. Ya.
Nah, ini yang bawah ini kaitannya dengan akurasi. Sebenarnya ini kita tidak butuhkan untuk saat ini. Jadi kita kosongkan saja. Nah, kita ubah yang ada di sini. Jadi yang ada di sini kita cukup. Jadi di sini on sensor change itu dia akan mendeteksi. Jadi perubahan sensornya mendeteksi ketika ada perubahan cahaya yang diterima oleh si handphone. Nah, di perubahan itu dia mengirimkan sebuah argumen berupa event yang bertipe sensor event ya. Event dan ini itu nullable sehingga ada tanda tanyanya. Nah, kita ambil saja values. Nah, nilainya di mana? Di posisi ke 0 karena kita hanya meregistrasikan satu ya. Jadi hanya meregistrasikan satu, pasti ya hanya ada satu di indeks 0. Nah, kita akan nah, saya pakai tanda tanya ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalau dia nul maka yang di dalam ini nggak akan pernah dieksekusi. Nah, kita akan mengubah binding like view text ini dengan nilai yang ada di it ini. Jadi it ini adalah nilainya ya. Kita menggunakan string format saja. Format karena dia float kita pakai 1.1 f. Nah, dia satuannya adalah ini kan sebenarnya look itu dia pasti bulat ya. Jadi saya sepertinya tidak mungkin pakai koma ya, jadi mestinya bulat dia. Jadi 1.0, oke, 1.0 itu artinya panjangnya 1, desimal poinnya tidak ada gitu ya. Ini kita kasih satuan look, kemudian 8. Nah, sudah selesai. Kita run, nanti akan muncul tampilan yang mirip dengan Padang. Oke, silakan run. Anda tinggal pilih. Di sini kan saya menggunakan aplikasi emulator. Nah, kalau Anda bisa langsung ke device akan lebih seru. Jadi Anda colokkan saja device Anda ke dalam Android Studio, kemudian Anda run dan Anda sudah mempunyai aplikasi semacam Padang. Anda bisa mengembangkan sendiri aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan aplikasi ini silahkan tulis di komentar. Jadi bikin aplikasi ini sangat cepat ya, tidak ada 1 jam. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.